Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa salawatullahi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. First of all, I would like to say a lot of thanks. Very much thanks to our God Allah Subhanahu wa taala for everything. Salawat and salam to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam have guided us from a bad character to the good one, from Madaniyah era, from Jahiliyah era to Madaniyah era. How are you? Apa kabar santri-santri sekalian? Bertemu kembali di dunia maya, insyaallah bersama saya pada materi bahasa Inggris kelas 9 chapter 2 atau chapter 2. Ini ada pada halaman 17. Ya, ada pada halaman 17 sampai dengan 32 pada buku paketnya, ya, buku paket siswa. Nah. Selanjutnya, untuk kompetensi dasar kita bisa lihat saja. Kita lanjut. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita. Jadi kita mempelajari materi ini, yang pertama untuk mengidentifikasi ungkapan yang digunakan untuk menyatakan maksud dan tujuan dalam bahasa Inggris. Ini yang pertama. Yang kedua, tujuan pembelajaran kita adalah mengidentifikasi ungkapan yang digunakan untuk menyatakan persetujuan melakukan suatu tindakan atau kegiatan dalam bahasa Inggris. Ini yang kedua. Yang ketiga, menirukan dan membaca ulang teks-teks dibacakan oleh guru terkait maksud, tujuan, persetujuan melakukan suatu tindakan, kegiatan, ya, tindakan atau kegiatan dengan suara lantang. Nanti akan ada materi pada slide yang ketujuh. Ada materi nanti pada slide yang ketujuh, ada percakapan di situ. Itu nanti akan saya bacakan, kemudian memberikan terjemahan. Dan Ananda bertugas atau diberikan tugas untuk menirukan apa yang saya bacakan dan membaca ulang. Ya, jadi dibaca terus berulang sampai lancar. Mampu menirukan bahasa Inggrisnya, mampu menerjemahkan, dan mampu memahami maksud dari materi-materi yang saya berikan. Ya. Jadi di sini ada 3 tujuan pembelajaran. Nah, tapi untuk pertemuan pertama pada chapter 2 ini, saya nanti akan memberikan materi yang berkaitan dengan maksud saja. Ya, belum ada maksud dan tujuan. Belum ada materi yang berkaitan dengan persetujuan dan ketidaksetujuan. Ya. Selanjutnya, ya, di sini ada 4 isi dari pembahasan kita. Yang pertama, conversation 1, to state the purpose or intention to do something.
Ini berkaitan dengan maksud dan tujuan dilakukannya atau kita melakukan sesuatu. Apa tujuan kita melakukan sesuatu? Jadi dalam bahasa Inggris. Jadi ini diungkapkan dalam bahasa Inggris. Ada pada halaman 19. Jadi Ananda bisa lihat pada halaman 19 bukunya. Situ ada percakapan. Nah, nanti kita akan jelaskan juga. Nah, di sini ada konten bahasan nomor 1, yang kedua, ketiga, dan keempat. Tapi pada pertemuan kali ini yang akan saya bahas cuma conversation 1, conversation 1, conversation 2, conversation 3, dan conversation 4 yang berisi task, tugas. Nah, nanti akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Ya, jadi begitu. Ya. Nah, jadi apa yang akan kita bahas pada bahasan yang pertama? Ya, tadi ada 4 di situ. Nah, ini yang pertama. Di situ kita atau di sini kita akan bahas yaitu mengungkapkan kalimat yang sesuai dan tepat diucapkan. Jika temanmu tidak memperhatikan cara hidup yang sehat, a healthy life, juga nasihat yang tepat untuknya. Jadi bagaimana mengungkapkan maksud atau kalimat yang sesuai yang kita maksudkan untuk membuat teman kita memperhatikan cara hidup yang sehat. Jadi maksud dan tujuan kita adalah bagaimana teman kita bisa hidup sehat dan kita kasih nasihat juga yang tepat. Jadi, ini penting. Ya, jadi memberi nasihat dan juga memberikan kata-kata yang tepat. Nah, jadi kenapa ini penting? Karena terkadang kita memberikan nasihat kepada teman, bagus maksud kita, tapi salah cara kita mengucapkan. Tujuan kita bagus, tapi salah cara kita mengungkapkannya. Nah, itu. Nah, selanjutnya, nah, ini dia. Ini ada pada halaman 19. Nah, ini saya akan bacakan. Kemudian Ananda baca, ikuti ya. Jadi kalau di rumah sendirian tidak apa-apa dikasih besar suaranya. Kalau banyak orang ya menyesuaikan. Jangan sampai justru mengganggu keluarganya yang lain. Waktu tidur kita teriak-teriak atau waktu istirahat kita teriak-teriak atau sesuaikan saja. Nah, sini ada percakapan antara Siti, Dayu, Edo, Udin dengan Lina. Pertama Siti. Jadi kalau saya sudah bacakan satu baris atau satu kalimat lengkap dari setiap orang yang melakukan percakapan, maka Ananda ikut. Siti, Hi Dayu, have you taken any medicine yet? Ya, ikut. Saya ulangi sekali lagi. Hi Dayu, have you taken any medicine yet? Nah, maksudnya ini adalah, Hai Dayu, apakah engkau telah minum obat? Apakah engkau telah minum obat? Nah, Dayu. Nah, kemudian Dayu berkata, Yes, I had, but it only helps a little. Yes, I had, but it only helps a little. Artinya, ya, I have. Saya sudah.
Saya sudah minum obat. But, tetapi it only helps little. Itu hanya menolong sedikit. Itu hanya menolong sedikit. It itu maksudnya obat itu. Bisa juga kita artikan, tetapi obat itu hanya menolong sedikit. Jadi tidak banyak. Nah, Siti. Maybe you just have to take some rest in order to get well soon. Maybe you just have to take some rest in order to get well soon. Ya, artinya, Siti, maybe barangkali engkau hanya butuh sedikit rest, sedikit istirahat, in order to get well soon, agar supaya engkau sehat nantinya. Agar supaya engkau sehat nantinya. Selanjutnya, Dayu. You are right. In fact, I have been to the toilet many times today. Sekali lagi, you are right. In fact, I have been to the toilet many times today. Dayu, you are right. Engkau benar. In fact, kenyataannya, I have been to the toilet many times today. Saya sudah ke toilet banyak kali hari ini. Atau berkali-kali hari ini. Saya sudah pergi ke toilet berkali-kali hari ini. Ya. Kemudian, Edo. For you. Nah, ini tujuannya ya. Maksudnya Edo ini ingin juga memberikan argumen mengenai penyakitnya Dayu. Ya, Edo. For you, kasihan engkau. You need to drink a lot of water so that you will not get dehydrated. For you, you need to drink a lot of water so that you will not get dehydrated. Artinya, for you, kasihan engkau. You need to drink a lot of water. Engkau butuh minum banyak air so that you will not get dehydrated. Sehingga engkau tidak terkena dehidrasi. Tidak terkena dehidrasi atau kekurangan cairan. Ya. Jadi ini Edo memberikan pendapat penyebab sehingga Siti ini atau Dayu ini bisa mendapatkan solusi terhadap penyakitnya. Ya. Kemudian kembali Dayu. This is a good lesson for me. I never care about what I eat. This is a good lesson for me. I never care about what I eat. Nah ini. Jadi Dayu mengatakan, this is a good lesson for me. Ini adalah pembelajaran yang baik untukku. Ini adalah pembelajaran yang baik untukku. I never care about what I eat. Saya tidak pernah peduli terhadap apa yang saya makan. Saya tidak pernah peduli terhadap apa yang saya makan. Jadi ini Edo memberikan pendapat dan bermaksud memberikan nasihat kepada Dayu, tapi caranya bagus. Ya, jadi dia mengatakan you need drink a lot of water. Dia tidak langsung verbal mengatakan kamu begini, tapi dia bagus caranya. Nah, kemudian Udin. Nah,
Udin ini temannya yang lain, temannya Dayu yang lain. Right guys, don't forget to wash your fruits and vegetables before you eat them. Before you eat them, so you will not take any germs into your tummy. Right, guys, don't forget to wash your fruits and vegetables before you eat them, so you will not take any germs into your tummy. Benar, kawan. Jangan lupa mencuci buah-buahan dan sayur-sayuranmu sebelum engkau memakannya, sehingga engkau tidak terkena kuman-kuman yang bisa masuk ke dalam perutmu, your tummy. Jadi tummy itu perut, germs itu kuman-kuman. Jadi dia kasih nasihat temannya, tapi bagus caranya. Dia meminta supaya buah-buahan itu dicuci, juga sayur-sayuran itu dicuci. Dia tidak langsung mengatakan begini, kamu memang salah. Dia hanya mengatakan jangan lupa. Artinya bagus caranya. Caranya memberikan nasihat pada temannya, pada Dayu bagus. Dayu pun merespon dengan bagus. Dayu, yes boss, you are right. We should always clean our food well. I should be more careful now. Yes boss, you are right. We should always clean our food well. I should be more careful now. Dayu mengatakan, ya bos, engkau benar. Kita seharusnya senantiasa membersihkan makanan kita dengan baik. I should be more careful now. Saya akan lebih berhati-hati sekarang. Ini tanggapannya Dayu, diberi argumen, diberi nasihat dari teman-temannya. Dia bagus ya. Dia merespon dengan positif. Jadi kalau kita diberikan nasihat teman-teman kita, sahabat kita dari guru kita, ya kita respon dengan baik. Ya. Jangan justru marah-marah. Iditona salah, yalan ipengajar ini iditopa tidak bagus cara kita merespon. Jadi perbaiki cara kita, takallam bi kalamil jayyid. Jadi kita berbicara dengan bicara atau pembicaraan yang baik, yang bagus. Selanjutnya Lina. Ini adalah lagi Lina, temannya yang lain, temannya Dayu yang lain. Dayu, you look very frail. I think you need to see the doctor soon in order to get help. Don't take diarrhea lately. Dayu, you look very frail. I think you need to see the doctor soon in order to get help. Don't take diarrhea lately. Lina mengatakan, Dayu, engkau kelihatan pucat. I think you need to see the doctor. Saya pikir engkau butuh, atau saya pikir engkau seharusnya mengunjungi dokter nantinya. In order to get help, agar supaya engkau sehat. Don't take diarrhea lately. Jangan kena diare lagi. Ya, jangan kena diare. Jadi supaya tidak kena diare, ya, jadi pergilah ke dokter. Jangan takut ke dokter. Tapi kalau sekarang ya, kalau bisa tidak pergi ke dokter, jangan pergi dulu ya. Jangan sampai tujuan kita ingin memeriksakan penyakit kita yang diare itu, ternyata justru kita mendapatkan penyakit lain. Kenapa? Karena sekarang penyakit COVID itu mudah sekali menyebar.
Jadi kalau bisa tidak pergi ke dokter, jangan dulu ke dokter. Kalau bisa diobati di rumah, ya di rumah saja dulu. Bisa minum atau menumbuk pucuk daun jambu, dan ya diminum, itu bagus ya kalau penyakit seperti ini. Tapi tentu untuk kasus-kasus yang lain, ya lain juga obat-obatnya. Di sini kita lihat bagaimana teman-teman Dayu sangat memperhatikan kesehatannya Dayu, memberikan nasihat, memberikan solusi tanpa harus menyakiti hatinya Dayu. Dayu pun menanggapi, "No, of course not. Actually, my mom is on her way from the office to take me to the hospital." "No, of course not. Actually, my mom is on her way from the office to take me to the hospital." Dayu, "No, tentu tidak. Actually, sebenarnya ibuku dalam perjalanan dari kantornya to take me to the hospital, untuk membawaku ke rumah sakit." Jadi sudah ada ibunya dalam perjalanan membawa Dayu ke rumah sakit. Siti pun yang pertama juga bercakap atau memberikan pendapat kepada Dayu, menutup percakapan ini dengan mengatakan, "Good, we will help you to get ready now." Bisa juga good, will help you to get ready now. Bagus, we will help you. Kami akan sangat berharap you to get ready now. Berharap kepadamu untuk siap-siap sekarang. Jadi silahkan bersiap-siap. Ini percakapan yang ada pada slide ini, tolong Anda baca ulang-ulang, dipahami, kemudian dilihat apa maksud dari percakapan ini, apa tujuan percakapan ini, dan nanti pada pertemuan selanjutnya kita bisa menjawab soal-soal jika sudah diminta untuk menjawab atau membuat soal-soal dari materi-materi yang sudah kita pelajari. Oke. Ini yang kedua. Ini materinya. Kemudian yang ketiga. Kemudian ini materinya. Dan yang keempat. Ini. Jadi di sini nanti atau materi-materi ini selanjutnya nanti kita akan pelajari pada pertemuan mendatang, insyaallah. Mudah-mudahan umur kita panjang. Iya, saya kira maybe it is enough. Mungkin cukup sekian our meeting today in virtual world. Ya, mungkin cukup sekian pertemuan kita di dunia virtual, di dunia maya. See you next time. Sampai jumpa lagi Anda sekalian. Have a nice day. Dan semoga hari-hari kita senantiasa menyenangkan dan kita tidak terbebani oleh pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh guru tak melalui media online ini. Mudah-mudahan pula semua penyakit yang ada sekarang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berjumpa kembali di dalam kelas dalam kesempatan yang lebih baik dan dalam berkah Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wabillahi taufiq wassadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.